Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Create Up dan juga kembali bersama rekan saya Wiki Betul Adrian. sekali, dan kali ini kami akan membahas mengenai belajar bisnis lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Tiovan Ariwidakdo, beliau adalah CEO dari Bizogo yang kali ini bergabung langsung dari Jepang. Apa kabar Pak Tiovan? Halo, selamat pagi. Apa kabar, Mas? Halo, terima kasih atas waktunya udah bergabung ya langsung dari Jepang nih. Kita kenalan dulu mungkin ya, apa sih sebenarnya Bizogo itu, meskipun tadi sudah sempat disanding, ini adalah platform untuk belajar bisnis Ya, ya, betul. latihan bisnis. Ya, baik. Jadi Bizogo itu merupakan platform untuk belajar bisnis bagi para pebisnis pemula yang ingin belajar bisnis, belajar mengembangkan bisnis, dan terutama untuk UMKM yang ingin membuat bisnisnya menjadi lebih berkembang lagi. Oke, Jadi lalu kita mengapa? memfasilitasi semuanya melalui Bizogo. Baik. Lalu mengapa Anda memutuskan untuk membuat platform belajar bisnis? Apakah memang Anda melihat keinginan untuk masyarakat Indonesia ataupun mungkin generasi muda Indonesia untuk menjadi entrepreneur gitu sangat tinggi, tapi platformnya belum tersedia banyak, atau apa alasan lain? Ya sebetulnya berdasarkan pengalaman personal ketika saya dulu mulai bisnis itu, saya mulai dari sebuah kota kecil yang tentunya pada saat itu sulit untuk ketemu orang yang bisa kita belajar bisnis dari mereka, terus kemudian bingung mau mulai dari mana, pengen bisnis tapi bingung mulai dari mana, terus kemudian ketika udah jalan pengen mengembangkan akses permodalannya juga bingung mau nyari kemana, seperti apa, terus bingung mau ngembangin pasarnya kemana. Nah intinya kita menjawab permasalahan itu. Jadi berdasarkan pengalaman personal saya, dan saya melihat banyak sekali sekarang antusiasme masyarakat Indonesia untuk mulai menjadi seorang entrepreneur, memulai bisnis. Namun banyak dari mereka ternyata yang bingung mulainya dari mana. Jadi Bizogo lebih memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin mulai bisnis, dan kita akan guide, kita kasih frameworknya. Sebetulnya bisnis itu mulainya seperti apa sih, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Nah hal-hal kayak gitu itu ternyata sangat membantu untuk para pebisnis pemula. Ketika kita sudah mulai join begitu ya, kemudian belajar soal bisnis ini, ilmu apa saja sih yang akan kita peroleh? Karena kan bisnis tuh banyak sekali ya, Ya, sektornya, jenisnya, dan tantangannya. betul. Jadi Bizogo memberikan edukasi terutama kepada fundamental bisnisnya. Misal fundamental bisnis itu juga terkait finansial ya, financial management. Kita ajari gimana cara mereka mengatur keuangan bisnis itu seperti apa. Karena ternyata banyak nih pebisnis pemula yang mengatur keuangannya itu dicampur antara keuangan personal dan usaha. Nah, kan sesuatu yang salah. Ini masih banyak kita lihat gitu. Jadi kita ajari mereka financial business, financial management, terus kita ajari juga marketing ya. Marketingnya itu harus bagaimana, channel-channel mana aja yang paling tepat dipakai sesuai dengan lini bisnisnya masing-masing. Kita ajari juga gimana sih menghandle customer ya, customer relationship management. Kita ajari juga gimana mengelola karyawan, HR itu hal yang terlihat sepele tapi sebetulnya ribet gitu. Nah kita juga ajarin mereka. Kita juga kasih SOP itu seperti apa untuk menjalankan bisnis itu. Ternyata harus SOP-nya, harus ada KPI-nya ya. Terus kemudian harus ada OKR-nya. Jadi kita ajari mereka cara manajemen bisnisnya juga. Jadi banyak hal yang kita berikan materinya. Materi yang kita berikan fundamental bisnisnya itu mengacu pada kalau kuliah tuh ya kayak MBA gitu ya, tapi ini mini MBA yang kita sesuaikan dengan bisnis-bisnis yang baru dibuat atau baru berkembang seperti itu. Oke, menyambung tadi dengan apa yang Prisa tanyakan, kan kalau bisnis ini banyak sekali sektor-sektornya gitu ya, dan juga mungkin peserta yang bergabung dengan Bizogo juga dari lintas sektor begitu. Pola ataupun metode pengajarannya seperti apa sih Pak? Misalnya untuk mereka yang berbisnis kuliner gitu, disatukan dalam satu kelompok atau satu kelas begitu, kemudian diajarkan bagaimana running bisnis kuliner gitu. Lalu berbeda juga misalnya dengan yang bisnis fashion, mereka disatukan kemudian mereka akan workshop di situ. Atau seperti apa? Betul.
Betul, seperti itu. Oke. Yang pertama yang kita tentu akan samakan fundamental bisnisnya. Karena fundamental bisnis itu di mana-mana sama. Setelah mereka belajar mengenai fundamental bisnisnya, baru kita akan kategorikan berdasarkan lini bisnisnya masing-masing. Jadi nanti misal yang tadi bisnisnya kuliner, ya dia akan kita temukan bahkan dengan mentor-mentor yang memang sudah berpengalaman dalam bisnis kuliner. Jadi kita datangkan mentor juga dari eksternal yang memang sudah pengalaman bisnis, dan kita akan ajak mereka untuk memberikan insight-insight kepada para pembisnis yang memang bisnisnya itu di kuliner. Jadi ini ada mentorship-nya juga, karena pendekatan kita itu community learning. Jadi kita buatkan komunitasnya juga yang mereka bisa saling bertukar informasi, saling belajar satu sama lain juga, ketemu dengan mentor-mentor kita. Dan di situ mereka bisa misal saya punya permasalahan nih seperti ini. Misal bisnis dia fashion, ya kita di situ nanti ada mentornya yang memang sudah pengalaman di bisnis fashion. Jadi lebih jauh nanti soal dengan metodenya, kemudian berapa lama biasanya kita akan latihan begitu ya. Nanti akan kita ulas di segmen terakhir, kita jeda terlebih dahulu. Ya, bisa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, dan kita masih berbincang langsung ya melalui video conference bersama dengan Mas Tiovan Ari Widagdo dari Jepang nih. Beliau adalah CEO dari Bisogo. Oke, Mas Tiovan, ini kita panggilnya Mas aja ya. Oke, bicara mengenai lama belajarnya begitu ya, lama proses trainingnya itu berapa lama, dan berapa biayanya kalau memang ingin ikutan, dan metodenya apakah online kah atau ada offline juga? Ya, jadi untuk proses belajarnya sendiri sebetulnya ini jadi ada self learning dan juga active learning. Self learningnya itu nanti untuk para entrepreneur yang ingin belajar itu dia bisa mengakses materi secara asinkronus di platform bizogo.com. Jadi kita ada konten-konten di bizogo.com yang mereka bisa akses anytime, kapanpun. Jadi disesuaikan dengan kesibukannya masing-masing gitu. Karena biasanya entrepreneur kan sibuk ya, punya kesibukan sendiri. Jadi kita berikan metode yang fleksibel untuk mereka. Namun juga kita juga ada community base-nya, itu ada kita buatkan grup gitu ya, semacam grup di mana di grup itu nanti mereka bisa belajar dengan mentor-mentor yang ada di situ. Kita juga ada mentor kita yang kita dari Bizogo itu memberikan insight harian kepada seluruh peserta yang ada di Bizogo. Jadi selain belajar dari platform kita, semacam dia melihat materi gitu ya, ada video learningnya gitu. Nah, mereka juga bisa mendapatkan insight materi yang up to date pada hari itu juga melalui grup yang kita buat. Terus kemudian juga ketika mereka punya permasalahan, mereka juga bisa langsung konsultasi di situ. Nah, prosesnya membership, kita sistemnya membershipnya kurang lebih selama 1 tahun. Pricingnya itu mulai dari 5 juta per tahun, dan itu sudah mendapatkan semua fasilitas yang kita di Bizogo. Baik, berapa banyak saat ini yang sudah menjadi member, dan adakah metode untuk menghitung efektivitas dari Bizogo sejauh ini untuk para member? Singkat saja. Ya, sekarang sudah kurang lebih ada 1000-an entrepreneur ya, pengusaha pemula atau mereka yang ingin belajar bisnis yang join di Bizogo, dan review dari para peserta sangat bagus sekali, karena mereka mendapatkan informasi-informasi dan juga knowledge yang ternyata memang dibutuhkan, dan itu relate dengan apa yang sedang mereka persiapkan dan mereka lakukan. Baik, oke. Semoga memang dan keberadaan dari Bizogo sendiri dapat memperbanyak keberadaan dari wirausahawan di Indonesia, dan juga dapat menyerap tenaga kerja dan juga menggairahkan roda perekonomian begitu ya. Baik, Mas Tiovan. Misi kita. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Waktu kita sangat pendek. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih. Baik. Dan sebelum kita akhiri Power Breakfast pada kesempatan kali ini, pemirsa, kami update kembali posisi indeks harga saham gabungan, di mana pada pukul 9:28 IHSG terpantau menguat 0,78%, makin tinggi dibandingkan pembukaan saat ini di 7.359. Top gainer sejauh ini ada BBCA, Telkom, Bank Mandiri, Humi, Cuan, TPIA, MKAP, Brand, dan MNCN.
Dan pemirsa, deretan saham-saham yang masuk dalam kategori top losers diantaranya adalah PT PP Adikarya yang kemarin menjadi saham dengan penguatan sangat signifikan di atas 20% ya. Ada cuan baik DOOH, PTPS dan IKPM pemirsa yang masuk dalam kategori top loser sejauh ini. Dan menariknya adalah BBCA kembali break di level tertinggi pemirsa sepanjang masa 10.000 level psikologis. Oke. Dan pemirsa, demikianlah Power Breakfast kali ini sudah 90 menit kami menemani Anda. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbagai informasi Anda dan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Samodatu. Sampai jumpa.